Enggak, maksudnya Bro Ruben mereka Nasi Leaders IQ-nya nggak tinggi nih. Iya. Timnas itu hanya mengumpulkan pemain-pemain yang layak ya, Iya. gitu kan. Betul. Dan pelatih hanya melakukan pelatihan ringan aja nih, gitu kan. Kalau pemain cerdas itu biasanya dengan pola pelatih aja mereka akan bisa ngikutin walaupun pelatihnya berbeda. Hai Fun People, selamat datang di The Replay. Gua Vetra dan kali ini gua bersama dua kawan gua yang pastinya pecinta bola, yaitu Brontoy, Bung Rudi. dan pastinya kita bertiga senang banget nih bisa bertemu kalian lagi di The Podcast The Replay. Nah, hari ini kita membahas tentang training center atau pemusatan latihan timnas Indonesia yang diselenggarakan di Bali untuk persiapan FIFA Series. sebelum itu jangan lupa untuk subscribe serta like and share ke teman-teman kalian pecinta bola agar channel Farmedia ini semakin berkembang. Serta follow akun Instagram dan TikTok yang ada di Farmedia 26. Dan yang mau endorse atau kerjasama, boleh nih kirim di kolom komentar tuh informasinya. Jangan lupa ya guys. Oke, nah sekarang kan sepak bola dunia sudah berubah. Banyak negara besar yang sudah tidak memakai lagi pemusatan latihan atau training center yang berkepanjangan ya, Ya, ya guys. Tapi ternyata masih ada beberapa negara yang masih memakai pemusatan latihan, salah satunya tim nasional Indonesia. Dan anehnya, kenapa program ini masih terus berjalan? Padahal 2025 lalu nih, guys, perwakilan dari PSSI pernah mengatakan bahwa pemusatan latihan atau training center ini sudah tidak relevan lagi. Tidak perlu lagi. Ya, dan pastinya cukup memanggil saat H-1 atau H-2 menjelang FIFA Matchday lah. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, kalau memang tidak perlu, kenapa program ini tetap dilanjutkan? Atau ada fakta menarik di baliknya? Jadi di podcast kali ini kita akan bahas bersama teman gua pastinya, ada Bro Toy dan Bro Ruben, terkait training center ini. Nah, langsung aja dari Bro Ruben dulu lah. Kenapa sih TC ini tetap harus dijalankan kalau dari Bro Ruben sendiri? Kalau menurut saya sih kita harus melihat realistis sepak bola. Bahwa di Indonesia ini kita itu nggak bisa langsung meniru sistem Eropa yang udah common ya. Oke. Kualitas liga kita belum stabil, ya kan? Dan pemain datang silih berganti juga dengan budaya sepak bola yang berbeda. Jadi saya rasa ya perlu. Gitu. Terus ketika mereka masuk timnas juga kalau tidak ada yang TC yang cukup, bagaimana menyatukan filosofi mereka? Filosofi bermain ya, maksud saya filosofi bermain. Ya. Itu yang sering dilupakan oleh orang-orang kebanyakan bagi pecinta ataupun masyarakat Indonesia. TC kan bukan hanya sekedar latihan fisik, Petra. TC itu menyatukan cara bermain, ya. Terus kalau tidak ada TC, timnas bisa terlihat seperti kumpulan pemain bagus dan ya nggak ada arahan gitu loh. Gitu. Jadi menurut Bro Ruben, TC itu ini dong masih sangat relevan di tengah-tengah, maksudnya banyak negara besar udah nggak pakai TC nih. Betul. Kurang lebih seperti itu pendapat dari Bro Ruben. Betul. Untuk Indonesia saat ini ya, Iya. sangat penting. Kita lagi membina grassroots juga dari pasca pelatihan dari mulai STY, PK sampai saat ini. Jadi menurut gue sangat penting karena masalahnya bukan di training gitu. Menurut gue tuh bukan hanya di hebohnya euforianya TC, tapi kematangan persiapan mereka menghadapi setiap eventnya. Oke, berarti kalau dari Bro Ruben sendiri, TC ini penting karena untuk persiapan kematangan dari timnasnya sendiri ya. Betul. Nah, Bro tadi gue lihat kayak agak besar nih. Gimana? Kalau Bro Toy sendiri ngeliat TC ini relevan atau enggak nih? Ya masalahnya sih bukan di training center ya, atau pemusatan latihan ya. Masalahnya adalah durasi dan efektivitasnya serta pemborosan dari anggaran tersebut. Oke. Ya kan? Jadi di sepak bola modern itu pemain berkembang di klub, ya kan? Klub adalah tempat mereka berlatih.
setiap harinya tuh mereka latihan kan, setiap hari kan ada programnya mereka kan. Kalau terlalu sering TC panjang, pemain justru kehilangan ritme dengan klubnya seperti itu. Dan kita harus jujur ya, banyak negara kuat tidak melakukan TC panjang. Mereka hanya berkumpul saat jadwal pertandingan seperti itu biasanya. Karena pemain sudah terbiasa dengan sistem permainan modern. Kalau Indonesia ingin naik level, kita juga harus menuju ke arah seperti itu. Oke, kalau tadi Bro entah bilang TC panjang sudah tidak efisien lagi, itu karena kan di Eropa jenjang liga itu bagus ya, maksudnya dari muda, dari sangat muda, maksudnya muda sampai dia menjadi pemain nasional itu jenjangnya bagus. Nah, kalau di timnas ini berarti sudah tidak relevan lagi, menurut Bro Toy. Kan kalau kita lihat, oke, Liga 1 bagus, Liga 2 bagus, tapi pembinaan mudanya kan tidak ada liga yang mengakomodir gitu, makanya diperlukan TC. Mungkin ya, gimana pandangannya kalau dari? Saya yakinin ya, karena TC panjang itu tidak efektif dari segi sistem latihan dan tidak efisien, serta pemborosan anggaran yang menurut saya anggarannya lebih baik dialihkan ke pengembangan sepak bola Indonesia usia dini. Seperti pembinaan di liga usia muda seperti itu. Jadi kalau menurut Brontoy lebih baik TC yang panjang ini dialihkan ke pembinaan liga usia muda ya. Betul sekali. Seperti yang dilakukan di negara kuat lah. Oke. Nah, gimana kalau pandangan dari? Tapi Brontoy, kita juga harus melihat realistis dong bahwa liga kita itu belum sekuat negara-negara di Eropa. Dan statement Bung Toy tadi berkata bahwa negara kuat aja tidak memerlukan TC yang lama. Iya, memang. Tapi kan kita belum kuat negara kita. Peringkat kita aja masih di 100 ke atas gitu loh. Dimana realitasnya kita harus memenuhi target itu. Tapi yang penting adalah transparansi dari anggaran itu jelas. Saya bukan yang setuju banget sama dia, tapi benar kita harus melakukan TC, tapi jangan disalahgunakan atau dimanipulatif untuk anggarannya. Jadi pembinaannya dapat, grassroots-nya dapat, dan yang terutama adalah efisiensi daripada TC itu bisa benar-benar maksimal sehingga kita optimal juga dalam pertandingan. Efektif lah. Efektif semua. Gitu. Transparansi. Mana tuh? Justru kalau alasannya seperti itu, kita tidak pernah akan berubah sih liganya, timnasnya terutama. Pokoknya tidak efektif lah jangka panjang itu, karena pemain-pemain yang di klub itu mereka sudah dapat porsinya masing-masing dari fisik, mental gitu. Timnas itu hanya mengumpulkan pemain-pemain yang layak ya, gitu kan. Dan pelatih hanya melakukan pelatihan ringan aja gitu kan. Kalau pemain cerdas itu biasanya dengan pola pelatih aja mereka akan bisa ngikutin walaupun pelatihnya berbeda. Itu kan di timnas berbeda, di klub berbeda. Tapi di saat mereka kumpul ya jadi satu, mereka itu pemain cerdas. Nggak mungkin mereka diambil klubnya kalau nggak cerdas kan. Jadi setiap pelatih punya skema pola permainan atau apa, ya pemain udah bisa ngikutin. Nggak perlu TC panjang yang dikumpulin untuk apalah, buang-buang biaya dan lain-lain seperti itu. Nggak perlu pembekalan teori awal lagi lah. Mereka udah jadi kok pemain jadi gitu. Buat apa mereka digaji kalau nggak bisa ngajarin? Iya. Gimana tuh? Kalau menurut gue sepak bola itu bukan teori doang ya. Menurut ya Petra ya, tapi ada faktor kesiapan bermain. Betul, memang tidak semua pemain IQ-nya nyampe. Ada yang seperti selevel Nils Hilgers pun juga waktu dia bonding lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia beberapa tahun yang lalu juga ya apa kurangnya dia? Enggak, maksudnya Bro Ruben mereka Nils Hilgers IQ-nya enggak tinggi nih. Ya bukan IQ dalam artian lebih ke skill pemainnya ya, bukan IQ intelijensinya ya. Maksudnya mingle dan bondingnya dia ke tim itu setiap pemain berbeda. Which is dia bermain di Eropa ataupun diaspora pun, apalagi yang di kita. Bahkan kita tidak juga harus underestimate bahwa pemain yang liga di Indonesia malah lebih bondingnya lebih bagus, Bung Toy. Iya. Gitu loh. Bondingnya lebih bagus tanpa harus disuruh A, B, mereka udah nyatu. Jadi kalau bisa dibilang Bro Ruben ini TC ini lebih mengedepankan harmonisasi tim lah. Betul. Seperti yang tadi Bro Ruben bilang kan. Betul. Hilgers yang kita bisa bilang dia kan bintang di Eropa ternyata belum nemu harmonisasi di timnya. Betul sekali. Ya, tapi pada kenyataannya ya bisa lihatlah Bung Petra kan. Iya. Prestasi tidak ada, ya kan. Di saat timnasnya sudah mulai membaik, ada aja kejadian-kejadiannya yang di luar sepak bola lah, gitu.
Tapi ya kembali lagi ya Bu Ruben ya, kalau TC panjang itu belum tentu membuat tim nasional itu lebih baik sih. Iya, Betul betul seperti itu. Yang kita lihat aja sekarang timnas kita udah pernah baik, tapi sekarang ya bisa dilihat lah. Berarti kesalahannya bukan ke persiapan ataupun TC-nya itu ya? Ya salah satunya TC yang terlalu panjang sih kalau menurut TC yang saya. terlalu Karena panjang. pemain yang biasa main di luar itu mereka mungkin agak jenuh gitu loh. Iya. Dengan TC panjang seperti itu. Jadi betul atau enggak nih? Oh, jadi Kalau menurut saya sih panjang ataupun tidaknya, mudah-mudahan di pelatih yang saat ini benar-benar bisa memaksimalkan, mengoptimalkan. Oke. Jadi statement-statement terlalu panjang nanti nggak worth it, atau terlalu pendek malah worth it. Semoga itu nanti menjadi kesimpulan barometer kita untuk TC-TC ke depannya. Gitu. Tapi tadi ada yang menarik dari pernyataan Bro Ento ya. Seharusnya pemain itu udah ngerti ya sistem dan taktiknya seperti apa. Iya harusnya. Oke, kalau kita ngomong negara besar, liganya sudah jalan, dan antar klub ini kan fasilitas, taktik, serta sistemnya itu sudah berjalan. Nah, bagaimana dengan Liga Indonesia? Kita bisa bilang kan, ada yang liga, ada yang klubnya sangat kaya, maksudnya dia bisa menerapkan sistem dan bagus, tapi ada juga klub yang tidak mempunyai dana itu. Nah, itu gimana pandangan Bro Ento ya? Ya, ini kan yang kita bicarakan kan timnas ya. Iya, timnas. Betul. Jadi kalau misalnya di tim memang betul kondisi tim itu berbeda-beda kan. Ada yang fasilitasnya wow banget, ada yang biasa aja gitu. Cuma tetap pelatih itu semua konsep pelatih itu ya sama gitu. Strateginya, latihan fisik, latihan dasar semua itu sama gitu. Cuman ya mungkin fasilitasnya aja yang membuat mereka itu berbeda sama ya kedisiplinannya kembali lagi ya. Pemain kita itu disiplinnya kurang sekali. Itu dari cara makannya, Kali ini setuju saya. istirahatnya, itu dulu ada pelatih ya dari Korea lah, apa kita sebut namanya ya? Ya, Itu STW. Itu udah bagus itu. Dulu timnas kita tuh cuma 70 menit bisa main konsisten. Yang dipegang STW bisa 120 menit. Kalau nggak salah juga sempat itu ada bilang VO2 max-nya pemain Indonesia tuh kecil ya. Betul. Dulu yang ini tahun 95 itu Yaris Riyadi paling tinggi. Yaris Paling bersih. Bubar lain itu saya. Ya, itu tahun 95. Tahun 95. Oke. Jadi kalau pendapat dari Bro itu sebenarnya TC itu tidak perlu. Iya nggak perlu betul. Karena ya itu kan pemain-pemainnya udah pemain pilihan. Jadi staf pelatih dan staff-staffnya kan pasti kan datengin setiap pertandingan kan. Iya. Udah tinggal diambil, kumpulin. Kalau buat latihan TC tujuannya apa TC panjang gitu ya kan? Fisik mereka udah bagus, mental mereka udah bagus, mereka udah siap tanding kok, udah di klubnya udah di pola, ya kan mau apa lagi gitu. Tapi kan faktanya pas Sintayong dulu awal hati kita sebut STY ya, awal hati STY kan sempat drop ini ya. Kalau banyak pemain Indonesia asing aja masih harus diajari, nah itu makanya diperlukan TC panjang. Itu gimana pandangannya? Nah kalau itu saya setuju TC panjang, karena tapi TC panjang bukan buat timnas senior ya, dia pembinaan dari bawah. Dari bawah. Makanya pas zamannya STY itu tiga generasi itu dipangkas. Oh gitu alasannya. Tapi maksud STY udah berhasil, yang sekarang mau TC lagi kapan berhasilnya kan? Jadi ketika progresnya sudah maju, ngapain mundur lagi? Gitu. Jadi kesimpulan gua setuju TC yang optimal, nggak panjang nggak pendek, transparansi finansialnya, transparansi cash flow budgetingnya jadi jelas, dan yang terakhir adalah benar-benar jadikan event habis lebaran ini insya Allah barokah buat kemenangan timnas Indonesia di FIFA Series nanti. Itu aja sih harapan gue. Ya walaupun pasti banyak problematika nih, TC mana enak di Bali lagi ya kan? Sambil liburan lah ya. Gitu aja kurang lebih sih gitu. Wah menarik nih Farbibal. Satu tadi dari Bro Ruben menjelaskan kalau TC ini untuk mengharmonisasi atau chemistry ya dalam tim ya. Satu lagi Bro Ento berpendapat kalau TC panjang ini tidak terlalu efektif. Nah jadi pertanyaannya sekarang bukan hanya soal TC dan statement dari PSSI saja lah yang suka berubah-ubah ya kan. Pertanyaannya adalah ke arah mana nih sepak bola Indonesia ingin berkembang, dan pastinya apakah dengan sistem training atau TC ini Indonesia tetap mengikuti pola yang sudah ada atau ingin berubah seperti negara yang sudah kuat pastinya. Nah kami ingin dengar pendapat kalian nih Far People, langsung aja komen di kolom komentar ya. Tuh, mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita closing nih terkait
masih ada satu TC training center. Mudah-mudahan pelatih yang sekarang bisa membawa timnas Ya. Indonesia lebih baik ya. Itu aja sih ya, walaupun kita berbeda pendapat atau gimana, tetap Harapan hati kita yang ya, terbaik ini. untuk Siapapun pelatihnya, semoga bisa menularkan kebaikan gitu. Dan pastinya untuk perkembangan Indonesia Betul. lebih baik ya. Bro Ruben mau sama menambahkan? paling ya dari pemain nyatu ke pelatih, dari pelatih nyatu ke pemain, dan jangan lupa holdingnya, federasinya, perangkatnya, operatornya yang bener ya, Ya. transparansi. Berjadilah yang Transparan. benar-benar yang transparansi ke masyarakat. Iya. Ya, ini kita nyampain aja nih aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan semua saling damai aja deh gitu loh, dan menang untuk Indonesia. Dan pastinya supporter Indonesia harus full dukung ya nanti ya. Ya, Pasti ya. 27 sampai tanggal 29 27 30 ya. sampai 30 ya. 30 atau 31. Cuma 2 kali bertanding, guys. Langsung nonton tuh di GBK ya. Atau perlu kita mau live reaction nih, silakan kolom komen nih, ya kan? Langsung komen aja di bawah. Bantu ya. Subscribe juga. Oke, tadi kita udah dengar closing statement dari Bro Ruben sama Bro Teh. Pada intinya kita bertiga Far People mengharapkan timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya ya. Betul. Ya. Tidak hanya dari pola permainan tapi perkembangannya juga ya. Di Betul. tangan pelatih baru ini John Hefta. Betul. Oke, dan pastinya kami terima kasih pada Far People yang udah nonton ini. Dan kalian harus subscribe serta like dan share agar Far Media ini makin berkembang lagi ya Betul. depannya ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Iklan jangan di skip ya, tolong. Iya. Kita mohon bantuannya untuk Far Media semakin berkembang. Oke, Iklan paling juga yang mau masukin silakan. langsung endorse saja admin Di kita ya. admin kita di kolom description. Oke, paling itu aja ya. Ya. Gua Vetra, Gontoy. Gua Rudi atau Ruben. kami bertiga pamit. Far Media, Replay the moment.